Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wildan Okinovalino dari semester 2B akan mereview mata kuliah hukum pidana bab 1 sampai bab 4. Pertama, bab 1 tentang hukum pidana. Hukum pidana merupakan hukum publik yang mengatur hubungan antara individu dan negara. Menurut Profesor Mulyatno, hukum pidana material terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana. Dan fungsi hukum pidana dibagi menjadi 2 bagian, khusus dan umum. Hukum khususnya yaitu melindungi kepentingan perbuatan yang memperkosanya dengan memberikan sanksi yang lebih kejam, dan bersifat umum yaitu mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Sumber hukum pidana terdiri menjadi 4 bagian. KUHP mulai beraktif 1 Januari 1918 dan yang kedua peraturan lainnya di luar KUHP. Yang ketiga memori penjelasan KUHP. Yang keempat hukum pidana adat atau hukum pidana material atau hukum pidana. Lanjut ke pengertian hukum pidana. Dari hukum pidana tersebut yaitu hukum pidana material atau hukum pidana objektif atau hukum pidana substansif, hukum pidana fonel atau criminal act. Pembagian kitab undang-undang hukum pidana yaitu bersifat umum, dan bagian khusus juga yang berlaku seluruh hukum pidana yang terdapat di dalam KUHP maupun di luar KUHP. Dalam buku 1 pasal 1 ayat 0103 yaitu bagian khusus mengatur kegiatan yang dimana dapat dipidana disertai ancaman berupa sanksi bagi yang melanggarnya. Masuk ke berlakunya hukum pidana menurut Paku atau Waku Ponsoris berdasarkan atas legalitas, prinsip dan legalitif. Menurut waktu, tempat atau delik, yang pertama di dataran negara, yang kedua di perairan negara yang ditetapkan oleh HI, dan yang terakhir di udara. Berdasarkan hal tersebut, beberapa asas tutorial, asas personal, asas perlindungan, asas universalitas, ekstradisi atau penyerahan atau bantuan hukum yang bersifat internasional. Lanjut ke bab 2, tindak pidana atau statbal atau delik. Istilahnya lebih banyak dipergunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan lain-lain. Alasannya yang pertama, dari segi sosial wiridis, hampir semua tindak pidana menggunakan istilah TP. Yang kedua, semua instansi menenggak hukum menggunakan fasilitas TP. Lanjut dari pengertian tindak pidana, yang pertama merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan perbuatan kejahatan atau perbuatan jahat. Lanjut unsur-unsur tindak pidana. Pertama, unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah perbuatan atau kelakuan akibat yang menjadi mutlak atau delik. Lalu unsur subjektif atau kesengajaan atau delus mempunyai pengertian yang luas, terdiri dari yang satu bagian delik. Yang kedua, unsur delik masuk ke teknik atau cara merumuskan tindak pidana. Yang pertama hanya memberikan nama, yang kedua hanya menentukan unsur-unsurnya, yang ketiga memberikan kualifikasi dan unsur-unsurnya. Lanjut jenis-jenis tindak pidana. Yang pertama menurut KUHP dan yang kedua menurut doktrin. Terus bab 3, pembaruan hukum pidana di Indonesia. Sejarah berlakunya hukum pidana di Indonesia berasal dari WVS Belanda melalui pasal 75 RR atau JO pasal 131 sejak 1918. Berubah menjadi UWVSNI
Selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, alasan-alasan pembaruan KUHP yang pertama alasan politis, sosiologis, yang kedua alasan praktis, alasan adaptif. Lanjut cara-cara melakukan pembaruan KUHP. Yang pertama kriminalisasi, yang kedua dikriminasi. Contohnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1976 tentang penarikan cek kosong. Metode pembaruan KUHP ada evolusi dan evolusionis. Contohnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang penertiban perjudian. Lanjut ke periodisasi pembaruan KUHP. Masuk ke bab 4, hubungan sebab akibat atau kausalitas atau kausalitaid. Yang pertama tujuan dari sebab akibat, yaitu yang pertama menentukan hubungan sebab akibat, dan yang kedua untuk menentukan penanggung-jawaban seseorang. Dengan sebuah akibat, teori-teorinya ajaran sebab akibat, kausalitas, dan teori condition sequence atau teori ekovalensi, lalu teori individualisasi, dan yang terakhir teori generalisasi, tinjauan terhadap teori kausalitas. Dari teori-teori tentang kausalitas yang dianggap paling mendekati kebenarannya adalah teori adekuat atau kausalitas. Dari teori-teori tersebut, dalam hal tidak berbuat, yaitu muncul dalam delik, komisi, dan delik. Kimisionis dan omnisionis, omisa. Terhadap hal ini ada beberapa pendapat, yaitu tentang pertama, tidak mungkin orang-orang yang tidak berbuat menimbulkan akibat pendapat. Ilmu hukum pidana ukurannya dari sebab adalah perbuatan yang paling positif yang dilakukan oleh pelaku, sebagai sebab adalah yang dilakukan. Jadi teori ini tidak dapat diterima dalam hukum pidana, dikarenakan dapat diterima dalam hukum pidana karena bukan yang paling positif yang menjadi ukuran, melainkan yang ada hukumnya dan sebab akibatnya. Sekian dari saya mereview mata kuliah hukum pidana bab 1 sampai bab 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.